Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Raditya Fajar Hendratama dari KPPN Semarang 2. Perkenalkan, saya Faiza Ramasari dari Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah. Halo, nama saya Herviani Laksita dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Saya Vicky Bayu Setio Aji dari KPP Pratama Poso. Film pendek berjudul Bosku, karya Kanwil DJP Aceh, menceritakan interaksi menarik antara atasan dengan para pegawainya di suatu instansi. Ibu Puan selaku atasan diceritakan memiliki sifat yang galak, judes, dan tegas yang selalu memarahi para pegawainya atas kesalahan sekecil apapun. Namun, di akhir video, para pegawainya menyadari bahwa apa yang dilakukan Ibu Puan merupakan hal yang benar. Beliau mengoreksi kesalahan yang dilakukan pegawainya, sehingga mereka dapat terus belajar dengan selalu menerapkan kode etik. Diharapkan semua pegawai dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menjadi panutan masyarakat. Bos gue, cewek. Kok kamu ngelamun? Kamu dengar gak sih yang saya omongin? Kamu tuh apa sih yang dipikirin? Saya nggak suka nih pegawai kayak gini nih. Tugas nggak selesai dikasih, dibilangin nggak bisa, dikasih tahu malah ngelamun. Kamu maunya apa coba? Kamu tuh ya, waktu saya tuh nggak ngurusin kamu aja. Masih banyak kerjaan saya nih numpuk gara-gara kamu. Nggak dengerin lagi waktu dibilangin. Tobat gue aja yang cewek gak sanggup dengan ocehannya. Gimana yang cowok? Kamu mau saya mulai dari mana, Dodi? Dari bismillah aja, Bu. Kamu ajakin saya bercanda. Maaf ya, Dodi. Tapi kamu tuh ya, kalau dibilangin nggak pernah denger. Kamu tuh istirahat balik jam berapa? Kebiasaan kamu nih ya, pegawai macam apa kamu? Balik sesuka hati, pergi. Dodi, astagfirullah. Dodi, astagfirullah. Bu. Analisis penerapan nilai berakhlak. Yang pertama, Bu Puan. Beliau memiliki nilai kompeten. Hal ini ditunjukkan dengan keprofesionalan beliau sebagai pemimpin. Kinerja beliau yang berhasil meraih target dan menjadi lebih produktif. Selain itu, beliau juga memiliki nilai akuntabel dengan bertutur kata yang baik, mengucapkan maaf, terima kasih, dan tolong dalam segala hal. Namun, Bu Puan kurang menerapkan nilai harmonis, yaitu kurang bisa bersinergi lantaran karakter beliau yang terkesan galak, sehingga kurang disukai dengan pegawai lainnya. Namun hal ini terselesaikan dengan maksud tujuan Bu Puan yang sebenarnya baik dan dapat dipahami oleh pegawai lainnya. Yang kedua, Fortina selaku sekretaris. Beliau kurang berkompeten karena tugas yang diberikan tidak tuntas dan tidak konsentrasi dalam bekerja. Kemudian, beliau kurang akuntabel karena berangkat kerja pagi sekali dengan mengenakan seragam, namun malah kembali lagi hal ini menunjukkan bahwa beliau kurang disiplin. Yang ketiga ada Dodi. Beliau kurang akuntabel karena malas dan sesuka hati dalam jam kerja. Dodi berangkat pagi sekali namun tidak mengenakan seragam dan masuk kembali pukul 9 bersama dengan Bayi Haki. Lalu, Bayi Haki. Beliau kurang berkompeten dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan dengan kurang teliti dan tidak belajar dari kesalahan sebelumnya. Selain itu, Bayi Haki juga sesuka hati dalam jam masuk kerja. Bayi Haki berangkat pagi namun dia baru masuk kerja pukul 9 bersama dengan Dodi. Hal ini menunjukkan berkurang disiplin. Selanjutnya yaitu ada Esi. Beliau adaptif. Esi orang yang pertama kali bisa mengambil hikmah dari Bu Puan, sehingga kedepannya bisa untuk meningkatkan kesadaran diri sebagai upaya untuk melakukan perbaikan dan bersama menyadarkan teman yang lainnya untuk bisa mengambil hikmah. Namun Esi kurang berkompeten dan kurang akuntabel. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan tugasnya yang ternyata kurang benar dan sempat terlambat. Dampak dari pelanggaran nilai-nilai yang dilakukan. Dari video tersebut, pelanggaran yang terjadi yaitu kurang harmonis, kompeten, dan akuntabel. Apabila dalam penyampaian Bu Puan terus-menerus terkesan galak, hal ini akan membuat pegawai takut dalam bekerja dan suasana kerja menjadi kurang nyaman. Kemudian, kurang kompeten dan akuntabel akan berdampak pada kinerja pegawai dan kantor tersebut. Hal ini bisa mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Untuk meminimalisasi dampak negatif yang terjadi, khususnya untuk nilai harmonis, sebagai atasan sebaiknya kita bisa menjalin komunikasi yang baik dengan bawahan. Selain itu, kita harus tahu kapan harus bercanda dan kapan harus keras kepada bawahan.
Selain itu, kita bisa menginisiasi kegiatan-kegiatan yang bisa membangun kerjasama, salah satunya seperti dengan melaksanakan capacity building. Untuk meningkatkan nilai kompeten, pegawai semestinya mengerti deskripsi dari pekerjaan yang akan dilakukan sehingga hasil dari pekerjaan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu, sebelum mengumpulkan tugas tersebut kepada atasan, sebaiknya pegawai tersebut meneliti terlebih dahulu untuk memastikan apakah tugas tersebut telah sesuai. Selain itu, kantor juga bisa melaksanakan sertifikasi yang berdasarkan best practice untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Kemudian, untuk meningkatkan nilai akuntabel, yang mana pada video ini lebih cenderung kepada pelanggaran disiplin, seharusnya pegawai memiliki nilai-nilai integritas dan juga nilai tanggung jawab atas pekerjaan yang diembannya. Selain itu, kantor juga bisa menerapkan reward and punishment. Reward diberikan kepada pegawai yang sudah berprestasi dan punishment diberikan kepada pegawai yang belum disiplin. Dari gagasan alternatif yang nantinya diterapkan akan menimbulkan konsekuensi atau dampak yang baik di lingkungan kantor. Alternatif pertama berupa pemberian sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran kedisiplinan, akan memberikan efek jera bagi setiap pegawai yang terlambat, sehingga tindakan tersebut tidak akan diulangi lagi. Jika sanksi ini terus diterapkan, akan membangun kebiasaan disiplin terhadap waktu. Pekerjaan juga akan lebih cepat terselesaikan jika masing-masing pegawai mempunyai sikap disiplin. Untuk gagasan kedua, dalam membangun nilai kompeten yang diwujudkan dengan mengerjakan pekerjaan dengan tuntas dan teliti, dapat memberikan dampak pelaksanaan pekerjaan yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, akan membentuk pribadi yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari video ini, kita janganlah sering berprasangka buruk terhadap orang lain yang mengingatkan kita untuk menjadi lebih baik. Sebagai seorang pemimpin, sudah menjadi kewajibannya untuk selalu mengarahkan anggota timnya supaya menaati aturan yang ada dan selalu menerapkan nilai-nilai berakhlak.